Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niham Gibran Nurhalid dari kelas PWK Angkatan 22 dengan NIM 2022-310529. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang kota humanis, integrasi guna lahan, dan transportasi di wilayah suburban. Yang pertama, pengertian kota humanis itu sendiri. Kota humanis adalah konsep kota yang mempertimbangkan faktor kemanusiaan dengan konsep kompak, terproyeksi atau smart grow yang mengikuti konsep hemat energi, ekologis, transportasi humanis, ramah lingkungan, dan layak huni. Kota humanis itu sendiri memiliki visi yang serupa dengan kota yang berkelanjutan, kota komprehensif, kota ekologis, kota ramah lingkungan, kota sehat, dan banyak lagi istilah lainnya. Saat ini, perkembangan atau perembetan kota-kota besar di Indonesia lebih mengutamakan pembangunan secara fungsional yang cenderung dengan pola kota yang tidak terstruktur, khususnya di wilayah suburban. Di sini, saya akan memberikan contoh pola perkembangan kota yang tidak terstruktur atau urban sprawl. Urban sprawl itu sendiri merupakan perembetan kenampakan fisik kota yang terjadi secara menyebar, tidak terencana, tidak teratur atau acak yang terjadi di wilayah pinggiran atau di wilayah sekitar kota itu sendiri. Langsung saja kita mengarah ke pola perkembangan kota yang tidak terstruktur, di mana guna lahannya yang memiliki karakteristik fungsi jalan, fungsi lahan tunggal atau perumahan. Yang kedua, secara umumnya itu tersebar. Dengan fenomena positifnya sendiri, kotanya itu lebih tumbuh berkembang ke suburban. Yang kedua, berhasil memindahkan penduduk dari wilayah kota ke wilayah yang padat. Yang kedua itu fenomena negatif untuk guna lahannya sendiri, yaitu lebih besar peralihan fungsi lahan produktif menjadi terbangun. Yang kedua, biaya pembangunan infrastrukturnya itu lebih tinggi. Selanjutnya, pola perkembangan kota yang tidak terstruktur yang kedua itu ada lingkungan hidup, di mana memiliki karakteristik kepadatan bangunan yang rendah. Di sini, pola perkembangan ini tidak memiliki fenomena yang positif, dia hanya memiliki fenomena yang negatif, di mana ada dua, yaitu intensitas guna lahan yang rendah dan inefisiensi jaringan dan prasarana. Pola perkembangan yang ketiga itu ada sosial, di mana memiliki karakteristik interaksi tetangga yang secara terpisah, dengan fenomena positifnya itu ditandai dengan nilai sarana hunian terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah. Terus fenomena negatifnya itu sendiri, kesehatan yang terancam karena emisi atau polusi kendaraan. Yang kedua, akses ke kegiatan sosial ekonomi panjang dan lama. Pola perkembangan kota yang terakhir itu ada transportasi ekonomi, di mana memiliki karakteristik ketergantungan pada kendaraan pribadi dan pergerakan kegiatan sosial ekonomi menuju urban, di mana dia juga tidak memiliki fenomena yang positif, hanya memiliki fenomena yang negatif. Ada empat. Yang pertama itu volume lalu lintas pada jalur penghubung suburban sangat meningkat pesat. Yang kedua, kemacetan lalu lintas. Yang ketiga, biaya transportasi meningkat. Yang keempat, waktu perjalanan yang panjang dan lama. Untuk mencapai kota humanis itu sendiri, ada beberapa komponen yang mesti dicapai. Yang pertama, perencanaan ruang kota dan wilayah secara terpadu. Yang kedua, perencanaan pemukiman dan transportasi. Yang ketiga, perencanaan ruang kota yang bersih, hijau, dan menyediakan infrastruktur kota yang peduli terhadap perempuan, anak-anak, serta orang yang lanjut usia dan penyandang cacat. Selanjutnya, kita masuk pada bagian ilustrasi perencanaan terpadu guna lahan campuran dan transportasi dengan tujuan untuk mengurangi lalu lintas pada jalan utama, di mana pada ilustrasi di sini sangat mempertimbangkan faktor keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan aksesibilitas bagi seluruh pengguna jalan. Bisa kita lihat di sini ada pusat transit parkir, perkantoran, perdagangan, sosial dan rekreasi, serta hunian yang dibuat secara terpisah.
Selanjutnya, mengenai ilustrasi perencanaan perumahan pemukiman baru dengan penyediaan fasilitas umum, di mana penyediaan fasilitas umum di sekitar perumahan sangat berpengaruh sehingga akan mengurangi kemacetan lalu lintas itu sendiri. Karena konsep perencanaan tersebut mencangkut konsep kota yang ramping, kompak, merencanakan kota yang terprediksi pertumbuhannya, serta ramah terhadap pejalan kaki dan sepeda dengan jaringan jalan yang layak dilengkapi dengan tempat-tempat transit. Bisa kita lihat pada gambar pejalan kaki dan tempat dengan jalur sepeda yang berada di Kyoto, Jepang. Dalam konsep pengembangan berkelanjutan itu sendiri memiliki 3 pilar utama. Yang pertama ada economic development atau pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada ecological development atau pembangunan ekologi. Yang ketiga, community development atau pengembangan masyarakat. Yang terakhir, beberapa hal utama yang mesti dipertimbangkan dalam perencanaan perumahan pemukiman. Yang pertama ada aspek ruang, di mana lebih mengupayakan perencanaan site yang kompak antara fungsi wisma, suka, karya, dan marga agar dapat menghemat pergerakan lalu lintas, menghemat jaringan infrastruktur, transportasi, drainase, air bersih, listrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada aspek bangunan, di mana menghemat penggunaan energi bangunan dengan mengupayakan pencahayaan, pengawalan alami, dan mengupayakan konversi energi yang dapat diperbarui, serta mempergunakan bahan bangunan dan konstruksi lokal dan dapat didaur ulang agar dapat membuka lapangan kerja untuk masyarakat lokal itu sendiri. Yang ketiga, ada aspek transportasi, di mana lebih mengupayakan transportasi yang humanis, menyediakan jalur pejalan yang teduh, hijau, jalur sepeda, dan akses mudah bagi penyandang cacat, usia lanjut, perempuan, serta anak-anak, dan menyediakan transportasi angkutan umum dan akses capai yang nyaman dan aman atau bisa disebut sebagai tempat transit. Yang keempat, aspek keberlanjutan lingkungan hidup, di mana lebih memaksimalkan ruang terbuka hijau minimal 40%, di mana seperti pekarangan, taman, jalur hijau pada jalan, jembatan, sungai, dan lain sebagainya. Serta memilih tanaman lokal sebagai peneduh, serta dapat mereduksi CO2 atau karbon dioksida dan polusi lainnya. Menggunakan kembali unsur yang dapat menimbulkan masalah lingkungan hidup seperti sampah, air hujan, air bekas cucian, tinja, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang sempat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.